Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan verifikasi alat ukur sederhana, yaitu pipet volume 10 mili, labu ukur 100 mili, buret dengan skala 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Selamat menyaksikan. Kalibrasi dan verifikasi alat ukur sekunder. Saya Andi Rizky Ramadhani, nomor absen 2. Nama saya Nur Afif, absen 11. Saya Marcella Cecilia, absen 14. Absen 23. Saya Fionita Mawardani, absen 26. Sekarang kita bakal bahas apa aja sih? Pertama, pengertian, tujuan, syarat. Kita akan memaparkan pengertian, tujuan, dan syarat dari kalibrasi dan verifikasi. Kedua, menjelaskan dan mempraktikkan teknik verifikasi labu ukur, pipet volumetri, dan buret. Kemudian kita akan memaparkan perhitungan dan kesimpulan dari hasil presentasi kita kali ini. Pengertian, tujuan, syarat. Kalibrasi adalah, menurut ISO IEC Guide 17025-2005 dan Vocabulary of International Metrology, kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Menurut Australian Standard 2415/1980 adalah semua operasi dengan tujuan menentukan nilai kesalahan pengukuran alat, pengukuran bahan, dan pengukuran standar. Dan menurut Dr. Sumardi 2003, kalibrasi adalah suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis tanda atau pembagian atau graduation line dari suatu peralatan. Pengertian verifikasi. Menurut Dr. Sumardi 2003, verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan atau error pada suatu titik atau lebih. Dan dikutip dari akcn.ac.id, verifikasi adalah penegasan dengan pemeriksaan dan penetapan bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Verifikasi memberikan suatu cara untuk mengecek bahwa penyimpangan antara nilai yang ditunjuk oleh suatu alat ukur dan nilai berkaitan yang diketahui dari suatu besaran yang diukur adalah secara konsisten lebih kecil daripada kesalahan maksimum yang dapat diperbolehkan yang ditetapkan dalam suatu standar, peraturan, atau spesifikasi yang khusus untuk manajemen alat ukur. Tujuan kalibrasi verifikasi. Tujuan dilakukannya kalibrasi verifikasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dari alat ukur sudah akurat. 2. Menghindari cacat produk. 3. Menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. 4. Agar terjamin nilai ukuran yang dihasilkan tertelusur. Adapun tujuan bagi para siswa melakukan kalibrasi verifikasi adalah sebagai berikut. 1. Agar dapat melakukan kalibrasi maupun verifikasi secara benar, sesuai dengan standar nasional maupun internasional. 2. Agar dapat melakukan verifikasi alat ukur sekunder seperti labu ukur, pipet volumetri, dan buret dengan teknik yang benar. Syarat verifikasi kalibrasi. Syarat dilakukannya kalibrasi dan verifikasi. 1. Standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional. 2. Metode kalibrasi yang diakui secara nasional maupun internasional. 3. Personil kalibrasi yang terlatih.
yang dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium terakreditasi. 4. Ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. 5. Alat yang dikalibrasi berfungsi dengan baik atau tidak dalam keadaan rusak. Berikutnya, teknik verifikasi labu ukur. Berikut video teknik verifikasi labu ukur. Berikut data pengamatannya. Skala uji pada labu ukurnya yaitu 100 mili. Pengulangannya itu sebanyak 5 kali. Berikut bobot wadah kosongnya, bobot wadah plus airnya, dan bobot air. Suhu air sulingnya yaitu 27,8. Suhu ruangnya sekitar 26,8 hingga 26,9. Rata-rata bobot airnya yaitu 99,51282 gram. Selanjutnya adalah teknik verifikasi pipet volumetri. Teknik verifikasi pipet volumetri. Alat dan bahan yang digunakan adalah pil gelas, bulb, tisu, pipet volumetri, pil gelas yang berisi air suling, termometer, statif, dan klem. Selain itu, digunakan juga neraca digital dan stopwatch. Langkah kerjanya yaitu timbang bobot pil gelas kosong yang sudah dicuci, dibilas dengan alkohol, dan dikeringkan. Jangan lupa catat bobot pil gelas kosong. Bilas pipet volume dengan air suling minimal 2 kali.
Ambil air suling sampai melebihi tanda tera menggunakan pipet volume. Bulb dilepaskan dan ditahan menggunakan jari, lalu pipet volume diseka dengan tisu. Lalu dihimpitkan sampai tanda tera. Pindahkan air suling ke dalam piala gelas yang sudah ditimbang bobot kosongnya dengan cara melepas jari yang menahan pipet sambil dihitung delivery time-nya menggunakan stopwatch. Kemudian catat delivery time-nya. Timbang bobot piala gelas yang sudah berisi air suling. Jangan lupa catat bobot piala gelas yang sudah berisi air suling. Catat suhu dan kelembapan udara di ruangan lalu catat suhu air suling. Ulangi pekerjaan minimal 5 kali dengan jumlah yang ganjil. Untuk pengulangan kedua dan seterusnya, tidak perlu menimbang piala gelas kosong lagi. Maka, bobot piala gelas dan air suling sebelumnya yang menjadi bobot piala gelas kosong. Contohnya, untuk pengulangan yang kedua, maka bobot kosong yang diambil dari bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan pertama, dan begitu pun seterusnya.
Dan ini adalah data pengamatan yang diperoleh dari verifikasi pipet volumetri. Berikut adalah data hasil verifikasi pipet volumetri. Timbangan yang digunakan adalah meter Toledo. Suhu air suling yaitu 27,8 derajat Celcius. Kelembapannya 71% RH. Tekanan udaranya 990 ml. Pipet volumetri yang diuji yaitu 10 mili. Pengulangan yang dilakukan yaitu 5 kali. Dalam data hasil verifikasi pipet volumetri terdapat bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, suhu ruang, dan delivery time. Berikutnya adalah teknik verifikasi bullet. Berikut adalah video tentang verifikasi burette.
Berikut adalah data pengamatan dari verifikasi buret. Verifikasi buret punya 3 skala uji. Yang pertama 10 mili. Yang 10 mili memiliki 5 kali pengulangan. Berikut adalah bobot wadah kosongnya, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, dan suhu ruang. Dan didapatkan rata-rata bobot air yaitu 9,9381 gram. Berikut adalah skala uji untuk 25 mili. Memiliki sama 5 pengulangan, dan berikut adalah bobot wadah kosongnya, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, dan suhu ruang. Didapatkan rata-rata bobot air yaitu 24,9856. Dalam skala uji yang ke-50, 50 mili memiliki pengulangan 5 kali. Berikut bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, suhu ruang, dan delivery time. Didapatkan rata-rata bobot air yaitu 49,9365 dengan rata-rata delivery time 51,40. Verifikasi, sekarang kita masuk dalam tahap perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah perhitungan verifikasi labu ukur. Metode verifikasi yang digunakan LVA diadopsi dari BBIA. Persyaratan kelas alat untuk labu ukur menurut AS 2164-1978 yaitu persyaratan kelas A kurang lebih 0,08 mili, sedangkan persyaratan kelas B kurang lebih 0,15 mili. Skala ujinya 100 mili. Pengolahan data hasil verifikasi labu ukur 100 mili. Pertama, kita akan mencari nilai koreksi tabel E1 atau E2. Nilai X berdasarkan dari suhu air suling. Nilainya dapat dilihat dari tabel E1 atau E2. Suhu air suling di sini yaitu 27,8 derajat Celcius, sehingga nilai E1-nya 4,68. Setelah itu kita akan menghitung koreksi tabel E1 atau E2-nya dengan rumus skala uji per 1000 dikali nilai E1. Skala ujinya 100 dibagi 1000 dikali nilai S1-nya 4,68. Hasilnya 0,468. Setelah menghitung koreksi tabel E1, sekarang kita akan menghitung koreksi tabel E3. Nilai X itu berdasarkan suhu ruang dan tekanan udara. Nilainya dapat kita lihat dari tabel E3. Suhunya 27 derajat Celcius dan tekanan udaranya 990 MB. Nilai dari tabel E3-nya yaitu min 0,05. Kemudian kita dapat menghitung koreksi tabel E3 dengan rumus skala uji per 1000 dikali nilai E3. Skala ujinya 100 per 1000 dikali min 0,05. Hasilnya min 0,005. Kemudian, setelah menghitung koreksi tabel E1 dan E3, kita akan mencari volume air. Volume air dapat kita dapatkan dari penjumlahan antara rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3. Rata-rata bobot air yang kita dapatkan dari data pengamatan yaitu 99,5128 ditambah koreksi tabel S1-nya sebesar 0,468 ditambah koreksi tabel E3-nya min 0,05. Sehingga dihasilkan 99,97582. Kemudian, kita dapat menghitung toleransinya.
volume air dikurang skala uji. Volume air yang telah kita hitung yaitu 99,97582 dikurang 100, hasilnya 0,02418, atau dapat kita bulatkan menjadi 0,02 mili. Di sini terdapat tabel dari data yang telah kita hitung. Yang kedua, ada perhitungan verifikasi pipet volumetri. Metode verifikasinya LVA diadopsi dari BBIA. Persyaratan kelas alat untuk pipet volumetri menurut AS 21661978 yaitu persyaratan kelas A kurang lebih 0,02 mili, persyaratan kelas B kurang lebih 0,04 mili, skala ujinya 10 mili. Sama seperti pada pengolahan data hasil verifikasi labu ukur, di sini kita akan mencari koreksi tabel S1 atau EDU-nya terlebih dahulu. X itu berdasarkan suhu air suling yang nilainya dapat kita lihat dari tabel S1 atau E2. Di sini suhu air sulingnya 27,8 derajat Celcius, sehingga nilai S1-nya 4,68. Kemudian kita dapat menghitung koreksi tabel S1 atau E2 dengan rumus yang sama, yaitu skala uji per 1000 dikali nilai S1. Skala ujinya di sini 10 per 1000 dikali 4,68. Hasilnya 0,0468. Setelah itu, kita akan mencari koreksi tabel E3. X berdasarkan suhu ruang dan tekanan udara yang nilainya dapat kita lihat dari tabel E3. Suhu ruang di sini 27 derajat Celcius dan tekanan udaranya 990 MB. Sehingga kita dapatkan nilai E3-nya min 0,05. Kemudian kita dapat menghitung koreksi tabel E3-nya dengan rumus skala uji per 1000 dikali nilai E3. Skala ujinya 10 per 1000 dikali nilai E3-nya min 0,05. Hasilnya min 0,0005. Setelah itu, kita akan mencari volume airnya. Volume air sama dengan rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel E3. Rata-rata bobot airnya yang kita dapat dari data pengamatan yaitu 10,0081 ditambah 0,0468 dari koreksi tabel S1 yang tadi telah kita hitung, ditambah koreksi tabel E3 yang tadi telah kita hitung juga, yaitu min 0,0005. Hasilnya 10,0544. Kemudian, kita dapat menghitung toleransinya dengan volume air dikurang skala uji. Volume air yang tadi telah kita hitung yaitu 10,0544 dikurang 10. Hasilnya 0,0544 atau dapat kita bulatkan menjadi 0,05 mili. Dari data hasil verifikasi pipet 10 mili, kita juga dapat menghitung waktu alir airnya. Dengan menjumlahkan semua waktu alir air, yaitu 14,28 ditambah 13,85 ditambah 14, ditambah 14,23, ditambah 14,04 dibagi 5, yaitu
70,4 dibagi 5 sama dengan 14,08 second. Berikut adalah tabel hasil dari perhitungan verifikasi pipet volume 10 mili. Yang ketiga, ada perhitungan verifikasi buret. Metode verifikasinya masih sama, yaitu LVA diadopsi dari BBIA. Persyaratan kelas untuk buret menurut AS 21651978 yaitu persyaratan kelas A kurang lebih 0,05 mili dan persyaratan kelas B kurang lebih 0,1 mili. Skala ujinya yaitu 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Yang pertama, kita akan melakukan pengolahan data hasil verifikasi buret 10 mili. Pertama, kita akan mencari koreksi tabel S1-nya. Di sini suhunya 26 derajat Celcius, sehingga nilai S1-nya 4,20. Kemudian kita akan menghitung koreksi tabel S1 atau E2-nya dengan skala uji dibagi 1000 dikali nilai S1. Skala ujinya 10 per 1000 dikali 4,20. Hasilnya 0,042. Kemudian kita lanjut mencari koreksi tabel E3. Di sini suhu ruangnya 26,4 derajat Celcius dan tekanan udaranya 990 MB. Sehingga nilai E3-nya didapat min 0,04. Kemudian kita dapat menghitung koreksi tabel E3-nya dengan skala uji per 1000 dikali nilai E3 sama dengan 10 per 1000 dikali min 0,04. Hasilnya min 0,0004. Setelah mencari koreksi tabel S1 dan E3, kita akan menghitung volume air. Volume air sama dengan rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel E3. Rata-rata bobot air yang kita dapatkan dari data pengamatan yaitu 9,9381 ditambah 0,042 ditambah min 0,004. Hasilnya 9,9797 mili. Kemudian kita mencari toleransinya. Volume air dikurang skala uji. Volume air yang tadi telah kita hitung adalah 9,9797 dikurang skala ujinya 10. Hasilnya 0,0203 atau dapat kita bulatkan menjadi 0,02 mili. Selanjutnya ada pengolahan data hasil verifikasi buret 25 mili. Suhu air sulingnya masih sama 26 derajat Celcius sehingga nilai S1-nya 4,20. Dapat langsung kita hitung. Di sini skala ujinya 25 per 1000 dikali 4,20. Sama dengan 0,105. Kemudian kita lanjut mencari koreksi tabel E3 dengan suhu ruang yang masih sama 26,4 derajat Celcius dan tekanan udaranya 990 MB. Nilai E3-nya min 0,04. Langsung dapat kita hitung. Di sini skala ujinya 25 per 1000 dikali min 0,04. Hasilnya min 0,001. Kemudian kita lanjut mencari volume air. Rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel E3.
Rata-rata bobot airnya yang kita dapat dari data pengamatan yaitu 24,9856 ditambah koreksi tabel S1 yang telah kita hitung 0,105 ditambah koreksi tabel E3 yang telah kita hitung min 0,001. Hasilnya 25,0896 mili. Kemudian kita dapat cari toleransinya, volume air dikurang skala uji. Volume airnya 25,0896 dikurang 25, hasilnya 0,0896, atau dapat kita bulatkan menjadi 0,09 mili. Selanjutnya, ada pengolahan data hasil verifikasi buret 50 mili. Sama seperti tadi, kita akan mencari koreksi tabel S1 atau E2-nya terlebih dahulu. Suhunya masih sama, 26 derajat Celcius, sehingga nilai S1-nya 4,20. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Skala ujinya 50 mili per 1000 dikali nilai S1-nya 4,20. Hasilnya 0,21. Kemudian kita lanjut mencari koreksi tabel E3. Suhu ruang dan tekanan udaranya masih sama, 26,4 derajat Celcius dan 990 MB. Sehingga nilai E3 yang kita dapatkan yaitu min 0,04. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Skala ujinya 50 per 1000 dikali min 0,04. Hasilnya min 0,002. Kemudian kita hitung volume airnya. Rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel E3. Rata-rata bobot air yang kita dapat dari data pengamatan yaitu 49,9365 ditambah koreksi tabel S1 yang telah kita hitung 0,21 ditambah koreksi tabel E3 yang telah kita hitung juga min 0,002. Hasilnya 50,1445 mili. Kemudian kita hitung toleransinya juga. Volume air dikurang skala uji. Volume airnya 50,1445 dikurang 50. Hasilnya 0,1445 atau sama dengan 0,1 mili. Di sini kita juga dapat menghitung waktu alir air buret 50 mili, yaitu 50,87 ditambah 51,34 ditambah 50,94 ditambah 51,67 ditambah 52,16 kemudian dibagi 5. 256,98 dibagi 5 sama dengan 51,40 second. Berikut adalah tabel hasil pengolahan data yang telah kita lakukan. Kita masuk ke kesimpulannya. Pada verifikasi kali ini didapatkan hasil sebagai berikut. Verifikasi labu ukur 100 mili, koreksi tabel S1-nya 0,468, koreksi tabel E3-nya min 0,005, volume airnya 99,97582 mili, dan toleransinya 0,02 mili. Kemudian, verifikasi pipet 10 mili, koreksi tabel S1-nya didapatkan 0,0468, koreksi tabel E3-nya min 0,0005, volume airnya 10,0544 mili, toleransinya
0,05 mili, dan waktu alirnya 14,08 second. Kemudian verifikasi buret 10 mili, koreksi tabel S1-nya 0,042. Koreksi tabel E2-nya min 0,0004, volume airnya 9,9797 mili, dan toleransinya 0,02 mili. Berikutnya, ada verifikasi buret 25 mili, koreksi tabel S1-nya 0,105, koreksi tabel E2-nya min 0,001, volume air 25,0896 mili, dan toleransinya 0,09 mili. Verifikasi buret 50 mili. Koreksi tabel S1-nya didapatkan 0,210, koreksi tabel E3-nya min 0,002, dan volume airnya 50,1445 mili. Toleransinya 0,1 mili, dan waktu alirnya 51,40 second. Berikut adalah tabel standar labu ukur dan pipet volume. Dari ketiga verifikasi tersebut, dapat kita simpulkan labu ukur memiliki toleransi 0,02 mili, yang berarti masih masuk ke dalam standar kelas A, sehingga labu ukur masih layak pakai. Dan setelah kita melihat hasil verifikasi pipet, pipet memiliki toleransi 0,05 mili, sehingga pipet masih masuk ke dalam standar kelas B, sehingga pipet masih layak untuk digunakan. Ketiga, ada verifikasi buret. Setelah kita lihat, pada verifikasi buret 50 mili, toleransinya 0,1 mili. Sehingga buret ini masih masuk ke dalam kelompok kelas B. Sehingga buret masih layak untuk digunakan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.